hal yang mesti kita pikirkan, apa yang akan dipergunakan untuk sahur buka oleh keluarga lah yang wajib kita nafkahi. Bahkan kita diwajibkan untuk berikhtiar, Nah, antara ikhtiar dan atharul aghyar, ikhtiar berusaha, kemudian ketergantungan kita kepada benda, ini kan tidak akan membuat kita terjegal dalam sebuah perjalanan untuk menuju maurud pada Allah yang akan kita datangi. Sebenarnya tidak akan begitu, karena yang dipandang dalam hal ini adalah gimana batin. Tetap ikhtiar kita secara fisik material, tangan, kaki bergerak, mulut berbicara, tapi hati tetap bergantung kepada Allah. Tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak akan menjegal kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di sini syariat kita jalani, hakikat pun kita tekuni. Ini adalah masih makom daripada kaum zahidin. Kalau arifin, jelas dia tidak pernah susah, ketidakadaan apa-apa yang dibutuhkan oleh keluarga, tidak pernah bingung, apalagi sampai membuat dia patah arang, putus asa. Kenapa? Karena dia memiliki suatu keyakinan bahwa tiada hidup tanpa rezeki. Tiada hidup tanpa rezeki. La yamutul mar'u illa ba'da ayantiha umruhu wa rizquh. Tidak akan mati seorang itu kecuali setelah habis umur dan rezekinya. Maka kalau kita berbicara tentang hal ini, puasa itu sebenarnya dari secara logikanya orang-orang liberal, kalau dia katakan berangkat dari hadis ini, puasa itu adalah bisa memperpanjang rezeki kita. Apa aja? Memperpanjang umur kita. Kenapa? Karena seandainya kita diberikan hidup 75 tahun, rezeki sampai 75 tahun, maka ketika kita coba hemat menggunakan rezeki itu, rezeki yang 75 tahun bisa kita hemat menjadi rezeki 100 tahun, maka berarti umur kita juga bisa digeret menjadi 100 tahun. Sebaliknya, kalau kita sudah ditargetkan umur kita 50 tahun, kemudian rezeki kita 50 tahun, lalu kita habiskan dia dalam usia 30 tahun, maka umur kita juga bisa dikerutkan menjadi 35 tahun. Atau kadang-kadang begini, rezeki sudah habis tapi umur masih. Artinya kita kan sudah tidak dikasih makan, koma sampai 15 tahun. Makan tidak, minum tidak, oksigen pun tidak ada bisa masuk. Tapi masih kita bernapas sampai berumur 50 tahun. Berarti rezekinya sudah dihabiskan 35 tahun, umurnya masih tetap 50 tahun. Nah, kembali kepada ada orang yang bergantung kepada alam dan ada orang yang lepas totas daripada alam. Ini tidak sama. Orang yang sudah sampai kepada makom lepas total daripada alam, dia tidak pernah menjadikan alam sebagai media dia untuk menenangkan dirinya, tetapi yang membuat dia tenang hanyalah Allah. Ingat kepada Allah. Aurada alaikal waridun, telah mendatangkan atas engkau oleh orang yang datangkan. Liyukhrijaka min sijni wujudika, supaya dia bisa mengeluarkan engkau daripada penjara keberadaanmu. Ila kada isudika, kepada
pada isudika, medan kesaksianmu. Medan kesaksianmu. Apa artinya ini? Sijnu wujudihi wa suhudu li nafsi. Penjara daripada keberadaannya itu adalah kesaksiannya terhadap dirinya sendiri. Artinya dia masih menyaksikan dirinya itu ada. Dia masih menyaksikan dirinya ada. Wa muraatihi lihazi, dan memelihara oleh dirinya bagi-bagiannya. Itu yang dimaksud dengan penjara keberadaan. Wa pada usuhudihi, sedangkan lapangan daripada kesaksiannya artinya suhudullah di sini, kesaksian Allah. Jadi lenyap, lebur keberadaan dirinya sebagai makhluk, bahkan lebur keberadaan alam ini semuanya yang adalah medan hadratillah. Ayyagiba an dzalika bisudihi, bahwa menjadi gaib daripada yang dimana itu bisuhudihi azamatillah, dengan sebab dia menyaksikan keagungan Allah Ta'ala, wa jalalihi, dan keagungan Allah, wa ru'yati qiyami harakati, dan melihat berdiri gerakannya, wa sakanati, dan diamnya. Qala Abul Qasim An-Nasrabadhi, telah berkata seorang waliullah yang bernama Abul Qasim An-Nasrabadhi radhiyallahu ta'ala, mudah-mudahan meridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya. Sijnuka nafsaka idza kharajta minha, kau telah mempenjara akan dirimu apabila kau sudah keluar daripadanya. Waka tapi rahatil abadi, kau lalu jatuh pada peristirahatan yang abadi. Wasayati min kalamil mu'allif, dan akan datang daripada ucapan mu'allif fi makna qaulihi, pada makna sijnu wujudikal kaini fil sajjin wujudakal kaini fil kauni, berbeda yang dari itu. Sajjin wujudakal kaina fil kauni walam tuqtah lahu mayadinul guyubi masjunun bimuhitanihi. Sajjin, penjarakanlah dirimu, keberadaanmu yang ada fil kauni, pada alam ini, walam tuqtah, lalu belum dibuka, lahu baginya mayadinul guyub, medan kegaiban, masjudun bimuhitanihi, itu masih berarti dipenjara dengan meliputinya, wa masurun fi haikali dzatihi, berarti dia termasuk terbolgol pada haikal zatnya. Nah, ini adalah sebenarnya kesimpulan daripada aurada alaikal waridu kami sijini wujudika. Ini artinya panak dan baqi. Ketika kita merasa diri kita tidak ada, yang ada hanyalah Allah, berarti kita sudah keluar daripada penjara keberadaan diri kita sendiri. Kita sudah masuk ke dalam medan luas, padang pasir yang luas daripada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masih merasakan diri kita ada di bumi ini, ketika kita masih merasakan alam ini ada, berarti semuanya itu adalah hijab yang membuat kita tidak pernah melihat betapa luasnya lapangan hadrat Allah. Maka untuk itulah kita harus punya wirid. Kita harus punya wirid. Nah, kita wirid tafakur khayal. Ketika kita menjamkan mata, mungkin bisa saja kita merasakan kita sudah ada. Alam semesta ini tidak kelihatan. Disitulah hadir jasad kita, roh kita kepada yang namanya alam Rabbani. Dikatakan pada usyahadah, yaitu medan kesaksian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kembali kepada ini Al-Hallaj
Kemudian di Indonesia Syekh Siti Jenar. Syekh itu artinya guru, Siti itu artinya tanah, Jenar itu abang. Jadi ya, Tuan Guru Tanah Abang artinya sebenarnya itu. Syekh Siti Jenar. Siapa namanya yang asli Syekh Siti Jenar itu kan tidak pernah kita ketahui dia. Ketika dia berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah pada makamnya seperti halnya Halad. Dia mengatakan di dalam jubahku ada Allah. Di dalam jubahku ada Allah. Syekh Siti Jenar itu dia mengakui semua anal haq, tetapi ana yang dimaksudkan oleh dia itulah bukan ana dirinya itu, tetapi ana adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala kalau menurut pandangan sufi. Jadi isim domir yaitu ana kemudian huwa itu bukan isim domir kalau menurut sufi, tapi adalah isim zahir sebagai ana itu adalah nama Allah, huwa itu juga nama Allah. Ketika saya sedihnya mengatakan anal haq, saya inilah yang benar, bukan dia tapi adalah Allah. Nah, ketika orang menisbahkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah orang sesat, maka disitulah para wali songo dipimpin oleh Sunan Kalijaga mengeksekusi Syekh Siti Jenar. Di sini ada perbedaan pandangan ya, antara Syekh Razi dengan Gus Baha. Kalau Gus Baha itu memandang bahwa ada kompetisi antara pandangan syar'i yang dipelopori oleh para sunan, oleh para wali songo dengan Syekh Siti Jenar yang dari sisi hakikatnya. Karena dianggap oleh kacamata syariat bahwa Syekh Siti Jenar ini adalah termasuk orang sesat, sampai dia mengatakan bahwa dirinya sebagai hak, bukan mengatakan dirinya ada Allah, tapi anal haq, ana al haq, yaitu Allah yang benar. Lalu berapa kali dia dibunuh Syekh Siti Jenar ini, tidak mempan senjata, sampai dia ingin mempercepat apa? Percepat ayo keluarnya roh saya, karena menurut dia keluarnya roh orang yang menjadi waliullah itu adalah jauh lebih nikmat daripada keluar sperma ketika dia menggauli istrinya. Ceritanya begitu dia dibunuh, justru darahnya itu membentuk suatu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah wa Syekh Siti Jenar waliullah. Jadi pandangan Ki Baha itulah merupakan kompetitor. Kalau Buya Razi mengatakan bahwa memang itulah perjalanan sufi karena yang mana dari kacamata sufinya. Nah, ketika kita sekarang ingin untuk masuk ke dunia itu dengan tetap memakai kain syariah, dalam arti kita sholat yang bagus, kita zikir, istighfar, selawat, baca Al-Quran, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Coba diusahakan ikuti salah seorang ulama sampai dia ganjel matanya dengan benda kayak katik rokok supaya dia terpejam untuk senantiasa melihat Al-Quran saja di bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan kita puasa. Nah, yang menjadi inti seperti tadi itu, bagaimana kita berupaya untuk memandang diri kita ini tidak ada, alam ini tidak ada, sehingga yang ada hanyalah Allah. Keluar daripada penjara keberadaanmu menuju medan musyahadah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diupayakan. Bagaimana? Memang warid, harus ada upaya warid dulu sehingga kita nanti pada maurud kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala al-anwaru matayal qulubi wal asrari. Al-anwaru, sinar-sinar itu
matayal qulubi, kendaraan hati, wal asrari, dan kendaraan sir, kendaraan sir. Makanya di dalam salat tasbih pada waktu tasyahud akhir itu ya, kan ada doa yang panjang di situ. Doanya panjang sampai kepada subhanaka khaliqin nur. Subhanaka khaliqun nur. Terus setelah itu kita mengatakan Allahumma ja'al fi amami nura wa fi wara'i nura wa fi yamini nura wa fi simali nura fi fawqi nura fi tahti nura fi juludi nura fi qulubi nura wa fi sirri nura fi imani nura fi islami nura fi ihsani nura wa fi tauhidi nura fi aqidati nura wa fi jabhati nura fi ainayya nura fi amti nura fi sapataya nura fi hulqumi nura wa fi alsinati fi lisani nura fi asnani nura, kemudian fi luhumi nura fi dima'i nura fi uruki nura fi izami nura wa fi hayati nura wa fi sakarati nura fi mauti nura wa fi barzahi nura fi bi'sati nura fi mahsyari nura fi mizani nura fi sirati nura wa fi haudi nura wa fi jannati nura. Allahumma hawwitni bil anwaril ilahiyah wa bidiya'ir rabbaniyah. Itu tambahan dari setelah kita selesai tasawuf itu. Allahumma inni as'aluka taufiqa alil huda ila akhirih. Ya, itu awalnya. Karena nur ini, nur apa yang dimaksudkan adalah nur ilahi, nur Allah Subhanahu wa taala, nur Muhammad, nur ilahi. Makanya kalau kita selesai salaman, kita harus taruh tangan kanan di bawah ini, di bawah dada kiri, sambil menyebut Ahadu Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah wa Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultani Auliyaillah. Nah, ini tujuan untuk apa? Untuk menetapkan adanya Nur Muhammad itu mendominasi kehidupan kita secara totalitas. Kalau nur ini sudah lengkap, bahkan sampai kita masuk di dalam surga, maka kemungkinan besar kita fana. Di dalam nur itulah untuk kita diantarkan. Itu menjadi apa? Menjadi kendaraan hati dan menjadi kendaraan daripada kepada sirrul minal asrar itu. Anwarul iman. Nah, ini nur iman wal yakin. Sinar iman dan sinar keyakinan. Mataya hamilatun li asraril qulubi. Mataya, kendaraan-kendaraan yang membawa kita li asraril qulub, untuk sampai kepada sir-sir hati. Ila hadrati alamil ghuyub, sampai kepada hadrah alamil ghuyub. Wa tilka hiyal waridatul madhkuratu, dan itulah dia yang dinamakan al-waridatul madhkurah. Untuk mendapatkan al-waridatul madhkurah di sini dari wirid-wirid yang berucap ucapan-ucapan itu, sehingga sinar hati kita ini bagikan di tempat, bagikan orang yang memproduksi perhiasan daripada emas, dari logam-logam mulia. Maka si produsen itu berupaya dengan sebaik mungkin agar hasil produksinya bisa dinikmati oleh semua orang dan dicintai oleh semua orang, menyenangkan semua orang. Nah, bagikan itulah wirid-wirid ini akan berpengaruh kepada warid yang dinamakan nurul iman, nurul yakin, nurul iman dan nurul yakin, dan sampai kepada sir. Memang kan ada namanya di dalam diri kita ini menurut ahli hakikat, yaitu ada namanya latifah.
latifah khafi, latifah akhfa, latifah sirri, latifah kulil jasad, kemudian latifah sirri. Masing-masing itu diberikan zikir 7.000 untuk satu latifah. Yang paling banyak adalah latifah kulil jasad 11.000, sehingga nanti di total semuanya itu berjumlah 49.000. 49.000 sudah khatam. Makanya yang hataman-hataman ini mungkin dia cicil ya, satu malam sekian ribu, seminggu pas pada malam ini menjadi 49.000, itu berarti sudah khataman. Nah, untuk apa? Untuk hati, untuk sir. Sehingga dengan nur inilah nanti manusia akan bisa merobek tirai-tirai kegelapan yang akan mendinding, menghijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. An-nuru jundul qalbi. Sinar itu adalah prajurit hati. Sinar itulah prajurit hati. Kama anna zulmata jundun nafsi. Sebagaimana halnya kegelapan itu adalah prajurit nafsu. Nafsu maksudnya si nafsul amra bisu. Fa idza aradallahu, maka apabila menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ayan surah abdahu, bahwa dia menolong akan hambanya, amaddahu bijunudil anwar, maka Allah akan memperkuat dia dengan prajurit-prajurit sinar. Allah akan memperkuat dia dengan prajurit-prajurit sinar, cahaya. Wa qata'anhu madadaz zulam wal aghyar, dan ia memutuskan daripadanya adalah kekuatan sinar, kekuatan kegelapan dan pengaruh alam. Jadi ini kan selalu mengatakan Allah saja jadi fa'ilnya. Allah jadi fa'ilnya. Jadi kalau Allah mengendaki kita, lalu kalau tidak dikehendaki oleh Allah, berarti prajurit sinar itu, prajurit hati itu tidak akan datang kepada kita. Terus yang datang kebalikannya, yaitulah prajurit nafsu, yaitu kegelapan. Maka oleh sebab itu, apa yang diberikan oleh Allah berupa jundul kalbi, yang berupa sinar itu, kita cari, kita ikhtiari, kita mujahadah, kecuali kalau kita sudah wusul, kita sampai, maka tanpa mujahadah pun dia tetap ada. Tapi untuk makom kita sebagai masih tetap makom murid, kita tetap adalah mencari. Belum maurud ya, kita itu adalah masih dalam bentuk murid, yaitu orang yang sedang berkehendak. Nah, nurut tauhidi, nur tauhid wal yakin dan keyakinan, wa zulmatus syirki dan kegelapan kesyirikan, wasyaki dan keraguan-raguan. Jundani, ada dua prajurit, lil qalbi bagi hati, wan nafsi dan bagi nafsu. Wal harbu bainahuma, dan peperangan antara keduanya. Peperangan antara keduanya, antara dua prajurit ini, dia berperang. Prajurit hati dan prajurit nafsu itu yang berperang. Sajalun adalah secara tiba-tiba. Itu. Sajalun, dia sangat tiba-tiba terus terjadi pertarungan antara keduanya. Fa idza aradallahu nusrata abdahu, apabila menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menolongkan hambanya, amadda qalbahu bijunudihi, maka dia memperkuat akan hati hamba itu dengan tentaranya. Apa? Itulah nurul iman. Wa qata'an nafsi, dan ia memutuskan daripada dirinya madada junudiha, yaitulah kekuatan daripada prajurit nafsu. Wa idza arada khuzlana abdihi, dan apabila dia berkehendak untuk menghinakan akan hambanya, fa'alal aksi, maka sebaliknya
Artinya kalau orang itu dikehendaki untuk hina oleh Allah Ta'ala, maka prajurit nafsunya lah yang lebih kuat mengalahkan prajurit akan hati itu. Dari mana kita tahu dia? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Misalnya begini, kita ambil contoh keberadaan kita sekarang ini saja. Ketika kita pertama didominasi oleh prajurit nafsu, kita iap, kita malas, kita tidak suka untuk datang ke tempat ini. Kita lebih tertarik untuk tidur, apalagi besok pada bulan Ramadan. Tertarik. Tapi Allah menghendaki kita untuk apa? Untuk mengalahkan itu prajurit kegelapan. Didatangkanlah nurul yakin dan nurul iman dalam hati kita. Kita bangkit. Kita bangkit. Kita lawan dia. Kita lawan. Akhirnya kita menang, kita hadir. Inilah bukti kemenangan kita. Pertarungan antara prajurit kegelapan dan prajurit sinar terang perang. Sebaliknya, kita menggebu-gebu. Oh ya, pokoknya ini pengajian pertama ini. Karena kita sudah diajar apa? Bahwa husnul bidayah alamatun ala husnul nihayah. Baiknya permulaan akan membawa kepada baiknya kehinggaan. Kita bersemangat. Kok tiba-tiba loyo kita ngantuk. Kopi dulu. Misalnya dari bikin ini kebetulan kopi tidak ada.